Halo guys, balik lagi sama gue Arika di Chandra. Kali ini gue gak sendirian. Gue ditemenin sama kawan gue Ringgu Ayu. Halo Ayu. Hai Arik. Apa kabar Ayu? Alhamdulillah baik. Oke, jadi di sini gue akan mengulik sedikit cerita dari Ayu yang katanya dia pernah mengalami mental illness. Pasti lo orang pada penasaran kan dengar cerita dari Ayu? Langsung aja tanpa lama-lama kita tanya langsung ke Ayu. Oke Yu, ini mengenai mental illness lo yang katanya diagnosis. Waktu itu perasaan lo itu gimana sih? Dan pada waktu itu lo kayak mereject gak nih? Gue gak mental illness, gue manusia normal. Lo gitu gak? Enggak sama sekali. Karena gue tuh orangnya tuh kayak nerima gitu. Ketika gue tahu, ya udah gitu. Oke. Lo pernah gak ngalamin titik terendah dalam hidup lo? Apa ya? Mungkin titik terendah menurut gue sendiri tuh sepanjang selama gue hidup sih. Karena memang dari kecil banget, dari masih naif-naifnya banget, itu gue emang udah sedih-sedihnya gitu. Kayak misalnya patah hati doang nih. Patah hati yang mungkin menurut orang dewasa itu kayak biasa aja, tapi menurut gue pribadi itu gue yang paling sakit, gue yang paling sedih. Itu dalam hal apapun sih gitu. Dan mungkin itu juga anugerah buat gue sendiri menjadi orang yang perasa. Karena kadang dari sikap sifat gue yang kayak gitu membuat gue lebih empatik pada orang lain. Apa sih hal yang membuat rasa itu timbul? Dan gimana cara lo bisa nerima semuanya? Beranjak dewasa, pergaulan gue semakin luas, teman-teman gue pun semakin banyak. Gak cuman itu aja kayak dulu kan. Dan lawan bicara gue pun gak cuman gue aja. Tetapi pas gue ngeliat dunia tuh ya, ternyata dunia tuh gak sebaik yang gue kira. Ada yang membuat gue kecewa banget. Itu ternyata dunia itu penuh dengan benci. Benar kata orang, dunia itu penuh panggung sandiwara. Dan senaif-naifnya gue, banyak yang bilang gue ini seperti anak kecil. So, kalau ada yang ngejengkelin ya gue marah. Dan kalau ada yang memaksa buat gue survive, gue egois. Itu sih. Oh iya Yu, by the way, keluarga lo tahu nggak kalau sebenarnya lo itu punya mental illness? Enggak ada yang tahu sama sekali. Keluarga gue, keluarga besar gue, bahkan orang tua gue nih, gak ada yang tahu. Karena memang gue gak pernah deket sama mereka. Apapun yang gue rasain ya udah gue pendam sendiri. Oke, jadi gini deh. Apa perasaan lo waktu lo sadar kalau lo punya masalah ini Yu? Jadi gue tuh ngerasa gue tuh gak punya temen. Gue tuh gak ada tempat untuk bersandar. Gue tuh gak punya teman buat cari solusi, buat ngedepin masalah gue gitu. Bagi gue orang yang gak normal. Buat anak-anak kecil yang dulu seumuran gue, yang masih happy-happynya, masih seneng-senengnya, yang pas dibeliin es krim, wah seneng banget gitu. Tapi buat gue sendiri, gue tuh yang gue rasain cuma iri, cemburu, sedih banget. Dan itu tuh masih gue rasain sampai hari ini. Kalau boleh tahu, lo udah pernah nyoba ke psikologi atau semacamnya gitu belum? Kalau untuk ke psikolognya langsung, gue belum pernah. Karena gue pribadi pun masih takut. Tapi kalau untuk kayak googling atau sekedar tanya sama orang-orang yang ngerti ke arah itu, gue udah sering banget tanya. Dan memang dari mereka banyak yang nyaranin buat gue langsung ke psikolognya. Oke Yu, ini pertanyaan terakhir dari gue ya. Tapi kenapa semenjak gue tahu lo, gue kenal lo, yang gue lihat lo banyak temennya. Lo yang hyperaktif,
Itu kenapa bisa berubah seketika gitu aja? Iya, gue tuh banyak banget temennya ada di mana-mana. Tapi menurut gue sendiri nggak ada temen yang bener-bener temen gitu. Karena gue nganggapnya mereka nih nggak paham sama hidup gue, mereka nih nggak paham sama cerita gue gitu. Gue tuh nggak punya temen yang bener-bener temen, yang bener-bener deket. Bahkan yang namanya sahabat tuh gue nggak punya. Gue lihat sendiri, mungkin dari banyaknya temen gue 2-3 doang sih yang bener-bener ngerti gue. Itu menurut gue sih. Ada nggak pesan yang pengen lo sampein buat orang di luar sana? Apa ya pesannya? Buat teman-teman semua, jangan pernah merasa hidupmu berakhir ketika kamu mengetahui bahwa kamu lemah. Dan jangan pernah tahan itu sendirian. Berbagilah dan berbahagialah dengan orang yang kamu sayang. Oke, jadi bisa gue simpulin dari sini, ternyata mental illness juga bisa membuat penderitanya rentan menyakiti diri sendiri. Jadi buat kalian semua di luar sana, jika kalian ataupun kerabat kalian mengalami mental illness, segeralah konsultasi dengan psikiater atau psikologi. Oke Ayu, makasih udah mau sharing tentang kehidupan lu pribadi. Dan makasih juga buat penonton yang udah mau mendengarkan dan menonton podcast gue. Akhir kata gue pamit dan kawan gue Ayu pamit. See you.